anggota yang ada di ruangan ini ketika ingin keluar harus meminta izin terlebih dahulu kepada saya selaku leader seperti mengancam seperti ini. Lalu yang kedua, ibu-ibu, kegiatan hari ini kita lakukan selama kurang lebih 25 menit. Dan yang ketiga yaitu setiap anggota yang berada di ruangan ini harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Bagaimana ibu paham? Paham. Nah ibu-ibu, minggu lalu ibu sudah melakukan kegiatan yaitu mencegah perilaku kekerasan yaitu yang sesi 1. Apakah ibu-ibu telah melakukannya di ruangan? Belum. Jadi ada yang belum, ada yang susah, ada yang belum dan ada yang sudah ya. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan mencegah perilaku secara fisik yaitu yang sesi kedua. Nah, di sini saya ingin bertanya, ibu-ibu, saat ibu merasa marah, kegiatan rumah tangga apa yang biasanya ibu lakukan saat ibu merasa marah? Saya mulai dari sebelah kanan saya, Bu Tika. Kegiatan rumah tangga apa yang ibu lakukan ketika ibu merasa marah? Saat saya mengepel, saya melempar pengepelannya. Oh, jadi ibu lempar pengepelan itu ya. Nah, selanjutnya untuk Ibu Wahyu, kegiatan rumah tangga apa yang ibu lakukan ketika ibu merasa marah? Saat saya menyapu, saya melempar sapu. Ibu melempar sapu ya ibu ya. Nah, untuk Ibu Vena, kegiatan rumah tangga apa yang ibu lakukan ketika ibu merasa marah? Ketika saya menyiram, saya melempar selangnya. Selangnya ibu lempar ya. Lalu Ibu Yuni, ketika ibu merasa marah, kegiatan rumah tangga apa yang ibu lakukan? Ketika saya mencuci baju, saya lempar bajunya. Jadi bajunya ibu lempar ya. Dan Ibu Sinta, kegiatan rumah tangga apa yang ibu lakukan ketika ibu merasa marah? Saat saya mencuci piring, saya melempar piringnya. Oh, ibu lempar piringnya ibu ya. Nah, dari saya dengar keluhan ibu, kegiatan itu kan buruk dilakukan ibu ya. Nah, di sini saya akan memberikan cara baru untuk menyalurkan rasa marah ibu. Nah, di sini saya memiliki 2 cara. Yang pertama, ibu bisa melakukan teknik nafas dalam. Saat ibu merasa marah, ibu bisa melakukan teknik nafas dalam ini agar meredakan marah ibu. Yang kedua, dengan cara memukul barang. Barangnya apa saja? Yang pertama ada bantal, kasur, pasir, dan gendang. Saat ibu marah, jadi tidak merusak barang-barang rumah tangga seperti ibu tadi, merusak sapu, pelan, selang, baju, dan piring. Nah, jadi ibu bisa melakukan itu. Di sini saya akan mencontohkan saat ibu merasa marah. Yang pertama ada teknik nafas dalam. Saya akan mencontohkan, ibu bisa duduk tegak seperti ini. Lalu saat hitungan 1 sampai 3, ibu menarik nafas melalui hidung, dan hitungan 10 sampai ke 1 ibu bisa menghembuskannya. Jadi itu dilakukan 1 sampai 3 kali. Dan yang kedua, di sini ada media bantal. Saat ibu merasa marah, ibu bisa pukul seperti ini bantalnya. Itu dilakukan berulang kali sampai marah ibu mereda. Nah, saya ingin bertanya, ibu-ibu di sini ingin melakukan kegiatan yang mana untuk dicoba? Dari Ibu Tika, kegiatan apa? Teknik nafas dalam. Iya, teknik nafas dalam. Untuk Ibu Wahyu, kegiatan apa yang ingin dilakukan? Memukul barang. Memukul barang. Untuk Ibu Vena, kegiatan apa yang ingin dilakukan? Teknik nafas dalam. Iya, teknik nafas dalam. Untuk Ibu Yuni, kegiatan apa yang ingin Ibu lakukan? Teknik nafas dalam. Nah, dan yang terakhir untuk Ibu Sinta, kegiatan apa yang ingin Ibu lakukan? Memukul barang. Baik. Sekarang kita mulai untuk yang tadi memilih teknik nafas dalam. Siapa? Bisa angkat tangannya? Ya. Kita mulai Bu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Ibu yang pertama duduk bersila, tegak. Nah, nanti hitungan 1 sampai 3 Ibu bisa menarik nafas lewat mulut. Lalu hitungan 10 sampai ke 1 Ibu bisa menghembuskan Ibu ya. Baik, kita mulai Ibu. Tarik nafasnya Ibu. 1, 2, 3, lalu tahan. Hembuskan Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu bisa dilakukan 1 sampai 3 kali Ibu ya. Saat Ibu merasa marah dan marahnya bisa mereda. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Yuni, Vena, dan Jika. Baik, untuk Ibu Wahyu dan Ibu Sinta memilih untuk memukul barang Ibu ya. Di sini saya memiliki media yaitu bantal. Ibu tolong berikan ke Ibu Wahyu. Bisa diberikan Ibu Sinta. Nah, Ibu sekarang saat merasa marah, coba pukul bantalnya yang keras. Lakukan sekarang Ibu.
kegiatannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk observer memberikan laporannya. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku observer akan menyampaikan hasil dari kegiatan pada hari ini, yaitu pada pasien pertama atas nama Tika mempraktikkan cara fisik yang pertama, namun tidak mempraktikkan cara fisik yang kedua, sehingga skor yang didapat yaitu 1. Kemudian pasien kedua atas nama Wayu tidak mempraktikkan cara fisik yang pertama, namun mempraktikkan cara fisik yang kedua, sehingga skor yang didapat yaitu 1. Kemudian pasien yang ketiga atas nama Vena mempraktikkan cara fisik yang pertama, namun tidak mempraktikkan cara fisik yang kedua, sehingga skor yang didapat juga 1. Kemudian pasien keempat atas nama Yuni mempraktikkan cara fisik yang pertama, namun tidak mempraktikkan cara fisik yang kedua, sehingga skor yang didapat juga 1. Kemudian pasien yang terakhir atas nama Ibu Sinta tidak mempraktikkan cara fisik yang pertama, namun mempraktikkan cara fisik yang kedua, sehingga skor yang didapat juga 1. Sekian laporan dari observer. Saya kembalikan ke leader. Terima kasih. Baik, terima kasih observer atas laporannya. Nah, di sini kan ibu-ibu sudah tahu bagaimana cara untuk menyalurkan kemarahan ibu dengan tidak melakukan perilaku kekerasan secara fisik yang merugikan ibu. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Coba ada yang bisa menyebutkan perilaku kekerasan secara fisik dan menyalurkan secara benar seperti apa yang tadi kita lakukan? Coba Ibu Tika, kegiatan apa tadi kita lakukan? Melakukan tarik nafas dalam sama mukul barang. Ya, bagus. Untuk Ibu Yuni, kegiatan apa yang tadi kita lakukan, Ibu? Teknik nafas dalam sama memukul barang. Ya, saya rasa hampir semua sudah tahu Ibu ya kita melakukan kegiatan apa tadi. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita sekarang telah ada di akhir kegiatan. Saya berharap ibu-ibu dapat melakukan kegiatan ini di rumah atau di ruangan dan bisa memasukkan kegiatan ini dalam rencana kegiatan hariannya. Dan saya berharap ibu-ibu juga kondisinya lebih membaik. Dan di sini saya akan mengakhiri pertemuan ini, dan nanti pada hari Rabu kita akan bertemu lagi dengan topik terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi perilaku kekerasan sesi ketiga, mencegah perilaku kekerasan secara aspektif, yaitu secara verbal. Nah, ibu-ibu, kita akan bertemu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 8 sampai pukul 8.25 menit waktu Indonesia bagian tengah. Saya di sini selaku leader dan mewakili terapis memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan di sini saya akan tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan selamat